Kita ketemu kembali untuk satu tema yang saya kira menarik tentang makna, logika, dan kaitannya dengan berbagai perspektif bahasa. Ya. Jadi kalau kita mau jujur bahwa banyak ekspresi bahasa kita, ungkapan-ungkapan bahasa yang disadari atau bahkan mungkin tidak disadari sebenarnya kalau kita gali lebih jauh sebenarnya mempunyai logika berpikir di dalamnya ya, mempunyai asumsi-asumsi di dalamnya, dan bahkan mengenai misalnya ya pertanyaannya makna bahasa, mengenai pertanyaan soal bagaimana makna bahasa bisa muncul, kenapa kemudian satu ungkapan tertentu itu bisa dimaknai tertentu juga dan oleh komunitas lain dimaknai secara berbeda, itu apa sebabnya. Nah, dalam kali ini saya ingin menjelaskan lebih jauh mengenai itu ya, posisi makna, logika, dan kaitannya dengan berbagai perspektif bahasa. Seperti yang dijelaskan dalam materi yang lalu ya, cara kita bisa memahami satu kerja penalaran atau satu kerja logika itu tentu melalui bahasa ya. Sulit kalau kita tanpa bahasa ya. Karena bahasa tentu adalah sebuah ekspresi yang kita bisa lihat baik tertulis ataupun tidak tertulis ya, baik verbal ataupun non verbal, itu sebenarnya adalah ungkapan bahasa. Di dalam ungkapan bahasa, terutama kalau di dalam logika itu kita sebut sebagai ungkapan deklaratif ya. Ungkapan yang kita bisa kaji benar salahnya. Kita bisa kaji cacat atau tepat atau valid atau tidaknya itu dalam ungkapan bahasa. Maka sebenarnya dalam setiap ekspresi bahasa yang tentu tadi, terutama adalah ungkapan-ungkapan bahasa yang secara deklaratif ya, itu maka kita bisa melihat aspek-aspek logika berpikir di dalamnya. Nah, apa kaitannya tadi dengan tema kali ini tentang tentang perspektif bahasa? Karena sebenarnya di dalam ekspresi bahasa, di dalam ekspresi setiap deklaratif bahasa itu ada asumsi-asumsi dasar yang beragam ya, yang kemudian kita sebut sebagai perspektif atau paradigma atau model atau nalar bahasa yang kita akan jelaskan di dalam materi kali ini. Kita bisa contohkan dalam ilustrasi kecil ini. Misalnya kita katakanlah mendengar kata merah ya, MERAH ya, merah ya, sebuah warna tentu ya. Ketika saya bertanya kepada teman-teman atau kepada orang lain apa makna merah gitu, kemudian ada sebagian orang kan mengasosiasikan merah itu dengan katakanlah keberanian. Ada merah di misalnya di komunitas tertentu atau di wilayah tertentu itu simbol kematian ya. Kalau katakanlah di Yogyakarta kalau ada orang meninggal itu kan simbolnya warnanya putih ya. Kalau di Semarang kuning, kalau di Surakarta atau di Solo itu merah. Jadi setiap komunitas, setiap lokalitas tertentu, setiap adat komunitas tertentu itu beragam. Lalu pertanyaannya, kenapa merah kemudian bisa diasosiasikan sebagai keberanian, dan bahkan di dalam keyakinan komunitas masyarakat tertentu merah itu selalu diidentikan dengan simbol-simbol yang diyakini, dipercayai sebagai misalnya punya nilai tinggi ketimbang misalnya warna lain ya. Ya, misalnya di masyarakat Tionghoa atau di Cina gitu, misalnya warna merah itu menjadi warna yang favorit karena dilambangkan sebagai satu bentuk warna yang punya nilai tinggi gitu. Artinya sebenarnya bahasa merah yang sebenarnya hanya soal kata merah atau susunan huruf MERA itu ternyata diyakini ada isinya, ada muatannya gitu lah. Bagaimana memandang ini? Nah, ini saya kira yang penting ya. Nanti kita akan lihat bahwa bahasa ternyata juga dipercayai, diyakini sebagai
misalnya punya entitas atau objektivitas tertentu, punya substansi di dalamnya. Warna merah diandaikan punya substansi keberanian di dalamnya. Nah, ini sebenarnya soal perspektif bahasa. Tapi ada juga yang melihat bahwa ya bahasa itu cuma netral, cuma instrumen belaka, cuma artikulasi bahasa semata, dan dia bisa digunakan oleh siapapun juga dan tidak memiliki preferensi mengenai nilai-nilai tertentu. Nah, ini saya kira yang akan menarik untuk kita diskusikan. Satu perspektif yang ingin saya berikan, pertama yang kita sebut sebagai esensialisme, ya. Esensialisme ini berangkat dari latar filsafat fondasionalisme, ya. Asumsinya bahwa, atau mereka percaya, ya, pandangan esensialisme percaya bahwa makna bahasa atau arti bahasa itu merujuk pada sebuah preferensi atau sebuah entitas sesuatu yang objektif, ya. Jadi ketika saya mengatakan kata tertentu itu dianggap mewakili sebuah realitas objektif, ya, yang tentu saja dianggap sebagai tetap, ya, yang pasti dan yang tak berubah dan yang lainnya. Jadi esensialisme melihat bahwa bahasa itu punya entitas, bahkan mempunyai rujukan entitas yang pasti, yang objektif, ya. Dan ini saya kira konsekuensinya ketika pandangan esensialisme itu melihat sesuatu, maka kalimat, kata, atau huruf pun, atau simbol-simbol tertentu itu mewakili sebuah realitas objektif, ya, yang dianggap ada itu, ya. Itu saya kira pandangan pertama esensialisme. Saya akan memberikan 2 ilustrasi contoh, ya. Dan contoh ini saya kira banyak juga akan kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan disadari atau tidak disadari. Pertama, saya misalnya ingin memberikan contoh ketika saya mengatakan anjing misalnya, ya, atau kalau bahasa Jawa itu asu gitu, anjing. Ketika saya mengatakan anjing, ya, itu kemudian tanda atau makna bahasa anjing itu seolah-olah di dalamnya sudah benar-benar mengasosiasikan, bahkan mempresentasikan sebuah objek namanya anjing, ya. Jadi kata anjing itu bahkan dianggap sebagai realitas yang mewakili anjing itu sendiri, gitu. Jadi kalau misalnya saya tiba-tiba mengungkapkan kalimat kepada seseorang, dasar kamu anjing, maka seolah-olah kalimat itu langsung mempunyai makna tertentu yang bahwa orang itu benar-benar anjing, gitu loh. Bahwa seluruh sifat dan karakter dari orang itu ada anjing di dalamnya. Jadi ketika saya mengungkapkan kamu benar-benar anjing, maka benar-benar anjing itu dia itu karakter anjing itu ada dalam dirinya. Jadi ini kan kalau kita coba perluas dengan contoh-contoh yang lain, itu kan banyak, ya. Sebuah bahasa yang sebenarnya hanya terdiri dari susunan huruf, susunan kata yang bisa aja dirubah dengan sesuka hati, tetapi kan itu kemudian seolah-olah punya makna yang sangat absolut, objektif dan tetap, gitu. Sehingga ketika kita mencoba menyontohkan misalnya bahwa orang Batak langsung orang terbayang Batak itu keras, suaranya keras, jadi atau maaf misalnya kalau ada teman-teman Batak, ya, itu kasar gitu, ya, dengan misalnya dibandingkan orang Jawa misalnya, gitu, ya. Kan itu kan menjadi stereotip, ya, menjadi soal stigma. Nah, soal stigma dan soal stereotip itu inilah kerja-kerja dari esensialisme bahasa. Seolah-olah bahasa itu mempunyai makna yang tetap, makna yang objektif, gitu, ya. Jadi ketika saya mengatakan anjing, saya mengatakan Batak, itu sesuatu yang bukan semata susunan huruf B, A, T, A, K yang mengartikan Batak, tetapi Batak itu mewakili dari keseluruhan objektivitas Batak itu.
Nah, contoh lain misalnya kita sering mendengar kata NKRI harga mati gitu. Sebuah kalimat yang seolah-olah kemudian memang kemudian NKRI harga mati. Jadi langsung kita membayangkan, memaknai kalimat itu seolah-olah memang ya NKRI itu harga mati. Tanpa bisa kemudian dinegosiasikan kembali, tanpa bisa baca ulang kembali, dan itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang fix, sesuatu yang final gitu. Itu saya kira bentuk-bentuk ilustrasi dari apa yang kita bayangkan sebagai esensialisme bahasa itu sendiri. Dahulu esensialisme bahasa itu kan berkembang di dalam situasi perkembangan bahasa yang masih didominasi oleh yang disebut sebagai filsafat kehadiran atau subjek kehadiran itu. Artinya apa? Jadi memang masih bahasa lekat dengan siapa yang mengatakan atau kehadiran dari subjeknya. Apa sih makna itu? Jadi seolah-olah bahwa makna bahasa, arti bahasa ya itu ditentukan oleh intensi kesadaran rasional subjek ya. Jadi kalau saya mengatakan tadi kamu adalah anjing gitu tadi, itu seolah-olah bahwa saya sedang mengatakan sebuah esensi bahasa yang namanya kamu adalah anjing. Jadi subjek yang mengatakan ini atau saya ya atau pribadi saya itu mengatakan tentang kamu itu anjing. Jadi arti ditentukan oleh saya gitu loh. Itu yang diartikan sebagai dulu disebut sebagai filsafat kesadaran subjek atau kehadiran subjek Nah, ini kan ditentang ya, pandangan tentang kehadiran, filsafat kehadiran ini sebenarnya ditentang ya, karena terutama ketika perkembangan era tulisan ya, bahwa bahasa itu tidak ditentukan oleh intensi kesadaran, tidak ditentukan oleh subjek ya, oleh maksud subjek. Tetapi bahasa itu sebenarnya muncul atau makna bahasa itu muncul itu karena struktur bahasa itu sendiri. Jadi struktur bahasa itulah yang menentukan makna, ya, bukan subjek ya, bukan subjek tapi struktur bahasa. Nah ini perubahan dari paradigma kesadaran atau kehadiran subjek tadi ke arah filsafat bahasa ya. Mulai muncul yang disebut sebagai strukturalisme bahasa ya. Strukturalisme bahasa yang dulu salah satu pelopor namanya Ferdinand de Saussure ya, Levi Strauss dan banyak lagi itu melihat bahwa ada struktur bahasa yang baku, struktur bahasa hasil dari sebuah konvensi-konvensi atau konsensus-konsensus itu kemudian membentuk misalnya tatanan-tatanan bahasa yang di dalamnya akan menentukan makna-makna bahasa itu sendiri gitu. Jadi struktur bahasa tentu saja menolak esensialis bahasa ya. Bahwa bahasa itu tidak lekat dengan preferensi entitas objektif tadi, tetapi bahasa itu ditentukan oleh sebuah struktur ya, sebuah bangunan struktur bahasa. Jadi ada setidaknya 3 atau 4 ciri ya yang ada di dalam strukturalisme bahasa. Yang pertama tentu sudah kita singgung di awal, strukturalisme bahasa itu tentu anti esensialisme ya, anti fundasionalisme. Strukturalisme bahasa punya asumsi bahwa makna bahasa tidak terlahir dari sesuatu preferensi yang objektif ya, atau mewakili dari entitas objektif itu sendiri. Makna bahasa ditentukan oleh pembedaan ya. Ciri pertama itu makna bahasa kalau dalam strukturalisme itu dicirikan oleh apa yang disebut sebagai pembedaan atau difference ya. Apa itu ya? Jadi kalau saya mengatakan apa makna, contohnya makna meja itu muncul karena ada kursi ya, karena ada gelas, karena ada misalnya buku, karena ada laptop. Jadi makna meja ini tidak ditentukan oleh meja itu sendiri. Jadi itu yang kalau di esensialisme kan meja, ketika saya mengatakan meja seolah-olah sifat atau karakteristik atau makna itu sudah ada terkandung di dalam meja ini ya. Ya, tetapi kalau dalam strukturalisme meja itu ditentukan oleh relasional pembedaan antara meja, antara kursi, antara gelas misalnya atau laptop gitu. Jadi ketika saya mengatakan makna meja, apa itu meja? Ya bukan laptop.
Meja bukan kursi, meja bukan buku gitu. Jadi itu. Kemudian yang kedua, ciri khas yang sering kita dengar dan ini menjadi ciri penting adalah abriter ya. Abriter itu artinya bahwa makna bahasa itu mana suka itu sewenang-wenang katakanlah ya. Jadi ketika saya mengatakan meja itu tidak ada alasan argumentasi apapun yang kemudian melahirkan kata meja gitu. Jadi kalau saya mengatakan meja apa ya yang terdiri dari huruf M E J A itu bukan ada alasan kenapa bisa dikatakan meja itu tidak ada alasan gitu ya. Kata meja karena misalnya untuk membedakan dengan kata misalnya eja, misalnya raja, misalnya gajah gitu. Jadi andai kata misalnya saya contohkan ya, ini lucu-lucu saja. Andai kata seluruh kata itu atau seluruh benda-benda di dunia ini, seluruh entitas benda-benda di dunia itu namanya meja, bayangkan, Anda kan nggak bisa memaknai apapun ya. Misalnya saya juga namanya meja. Nah, tidak ada kata selain meja katakanlah, nggak ada makna apapun ya. Anda menjelaskan soal meja adalah sebuah benda, Anda pun harus menggunakan kata adalah sebuah benda. Itu aja kan katanya berbeda ya. Kan nggak mungkin misalnya apa itu meja kemudian Anda jawab apa itu meja atau meja. Terus Anda menjawab meja kan nggak mungkin kita akan bisa menemukan makna itu gitu. Jadi meja atau mahasiswa semua ini namanya misalnya meja ya, ada 100 mahasiswa namanya meja semua. Saya akan bertanya meja mana meja gitu. Terus nggak ada kata dan nggak ada kalimat yang lain loh, meja. Akhirnya kita nggak bisa memaknai apapun, satu patah pun kita tidak akan bisa memaknai meja itu sendiri. Maka meja mempunyai makna karena ada pembedaan, ada relasi pembedaan dengan di luar dirinya, dan sifatnya abriter ya. Abriter ini mana suka ya. Kata meja dibentuk atau disimpulkan, dimunculkan itu bukan karena alasan tertentu. Dan yang terakhir saya kira yang sangat penting bahwa makna itu sifatnya konvensional. Konvensional itu adalah sebuah konsensus ya. Ya karena konvensional maka bisa berubah-ubah ya. Misalnya kucing ya, kalau di konvensional di Jawa atau di Indonesia namanya kucing, tapi kan di barat namanya cat ya. Jadi apa itu kucing? Ya kucing semacam itu, tapi kan memaknai kucing itu kan akan beragam ya. Kalau di barat namanya cat, mungkin di sebuah suku Afrika namanya bulu-bulu atau kala-kala atau apa ya, tergantung dari konsensus saja ya. Jadi makna bahasa, maka makna kucing tidak bisa tetap, tidak bisa objektif, tidak bisa absolut. Karena apa? Setiap komunitas, setiap lokalitas akan beragam dalam memaknai bahasa itu. Ingin memberi tambahan soal Ferdinand de Saussure, salah satu filsuf yang cukup berperan besar dalam melahirkan atau menggagas soal strukturalisme ya. Saya ingin memberikan contoh dimensi yang dia angkatnya di dalam proses pemaknaan bahasa. Kita mengenal kalau di dalam membaca de Saussure itu ada konsep yang disebut sebagai penanda dan petanda atau tinanda ya. Petanda itu kalau di dalam konsep misalnya tadi meja ya, penanda itu citra bunyi atau akustiknya namanya, citra akustik. Jadi ketika saya mengatakan meja itu ada sound ya, sound yang keluar dari mulut saya sebagai penutur. Itu kan meja, itu kan terdengar ya, meja itu MEJA itu meja. Itu citra bunyi. Pasti semua bahasa akan mempunyai itu. Tanpa itu tidak mungkin ada bahasa, makna bahasa menurut strukturalisme. Jadi kalau saya sedang mengatakan misalnya ini gelas ya, maka ada suara yang keluar dari mulut saya, gelas terdengar itu, gelas, sound bunyinya terdengar, sound akustiknya terdengar. Kemudian ada kecuali penanda ya, citra bunyi tadi, ada yang lebih petanda. Petanda itu citra mental di dalam konsep pikiran saya. Jadi saya mengatakan ini gelas itu, gelas suara saya, tapi gelas itu ada citra mentalnya. Gelas itu misalnya bentuknya bundar, kemudian seperti ini gitu, kemudian ada bisa diisi air misalnya gitu. Itu ada
ada citra konsep, citra bunyi, kemudian ada semacam konsep ya, yang ada dalam mental kita, mental pikiran kita. Nah, dua antara penanda dan petanda itu hubungannya selalu menjadi konstitutif ya, erat ya. Jadi kalau nggak mungkin sebuah citra bunyi itu nggak ada konseptualnya. Jadi kalau citra bunyi nggak ada konseptualnya, maka dia sengau aja, dengau aja ya. Jadi kalau contoh misalnya Anda sedang mendengar sebuah bahasa asing, dan bahasa asing itu tidak kemudian bisa Anda maknai, maka kan terdengar kayak suara gaduh saja, misalnya itu kan apa maknanya? Nggak ada maknanya, karena itu meskipun sound bunyi keluar, tapi kan mental citra, konsepsi dalam diri mental kita kan nggak ada gitu. Nah, itu yang maka dua hubungan itu harus sangat sangat erat sekali. Sebaliknya misalnya konsep mental saya di dalam pikiran ini juga kalau nggak ada keluar sound bunyinya juga susah ya. Misalnya saya ingin mengatakan sesuatu pada Anda, tetapi sound bunyinya nggak keluar, tapi mentalnya keluar itu. Ya nggak mungkin kan, nggak mungkin kita bisa apa namanya, Anda bisa memaknai kalimat saya kalau kalimat saya nggak keluar secara akustik ya, secara sound ini itu. Jadi hubungan itu, maka bagi Saussure itu dua dimensi atau dua aspek ini sangat penting sekali di dalam menentukan makna. Jadi hubungan penanda dan petanda ini dalam relasinya kemudian disebut sebagai penandaan ya, sehingga sebuah makna bisa kita tangkap dan kita bisa artikan. Yang ketiga ini, yang satu perspektif bahasa yang ketiga ini kita namakan pascastrukturalisme ya. Kita disebut sebagai pascastrukturalisme. Jadi pascastrukturalisme tentu karena ada strukturalismenya, itu bagian dari satu perkembangan tersendiri setelah strukturalisme tentunya, tetapi mempunyai perbedaannya yang mendasar. Jadi jika dalam strukturalisme itu mengasumsikan ada semacam struktur baku ya, tata bahasa struktur baku ya, yang sifatnya tadi ya, kalau misalnya makna bahasa ditentukan oleh penanda dan petanda. Kalau di pascastrukturalisme jauh lebih radikal ya kalau dalam bahasa saya. Jadi ada, karena konsep pascastrukturalisme juga dibangun oleh penopangnya, salah satunya filsafat dekonstruksi, termasuk misalnya Jacques Derrida ya, Michel Foucault, kemudian ada banyak memikir di dalam perkembangan pascastrukturalisme ini ya. Pascastrukturalisme melihat bahwa hubungan penanda dan petanda itu sifatnya nggak baku ya, tidak universal atau tidak semacam tetap gitu, tapi bisa berubah-ubah ya. Bahkan kalau di dalam konteks yang lebih jauh, hubungan penanda bisa aja bahwa sebuah makna itu sifatnya tak terbatas. Jadi penanda. Jadi kalau misalnya tadi satu contoh misalnya meja tadi ya. Meja kalau di strukturalisme kan ada sound akustiknya, ada suaranya, kemudian ada petandanya. Konsep mentalnya dan di dalam konsep mental atau konsep pikiran itu merujuk, kalau di dalam strukturalisme masih merujuk pada sesuatu entitas yang dianggap sebagai objektif pula gitu. Jadi kayak misalnya tadi saya menyebut meja, itu ada sound mejanya, ada konsep meja, dan ada rujukan sebuah objek yang seolah-olah itu diasumsikan sebagai yang baku ya, atau yang objektif. Ini meja yang objektif ini. Tetapi kalau dalam strukturalisme bisa aja sesuatu yang objektif itu tidak ada. Jadi tidak ada, karena sebenarnya bagaimana kita bisa merumuskan ada sesuatu yang objektif, pada cara merumuskan kita melalui sebuah bahasa yang sifatnya sangat kontingen ya. Kontingen itu sangat liquid, sangat cair, atau sangat bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi pandangan pascastrukturalisme berdiri di dalam posisi itu, yang kemudian dikembangkan untuk melihat berbagai tanda petik ya, dominasi bahasa yang kemudian dianggap tetap ya, dianggap sebagai sesuatu yang baku ya. Jadi makna bahasa ditentukan oleh spesifiknya, oleh kondisionalnya. Maka kalau di dalam Michel Foucault ada konteks sosialnya gitu. Kalau di perkembangan ilmu komunikasi kan ada misalnya analisis wacana kritis gitu ya. Melihat makna bahasa bukan dari struktur bahasanya, bukan ditentukan dalam struktur kalimatnya saja, tapi ditentukan dengan relasi kontekstualnya misalnya. Relasi kondisi konteks itu hubungan dengan misalnya situasinya,
atau hubungan-hubungan yang spesifik di antara variabel-variabel pembentukan bahasa itu, bukan dari sebuah struktur bahasa. Kalau dalam lebih ringkasnya misalnya tata bahasa baku itu bukan, tapi melalui relasi-relasi dengan kondisi-kondisi kontekstual yang ada. Ada satu prinsip penting di dalam perspektif pasca strukturalisme yang kita sebut sebagai prinsip doktrin relasi internal ya. Jadi prinsip ini mengandaikan bahwa makna identitas sesuatu hal ya, sesuatu hal itu misalnya meja itu akan sangat ditentukan atau sangat konstitutif ditentukan ya oleh kehadiran makna yang lain ya. Jadi makna identitas sesuatu hal itu sangat ditentukan secara konstitutif oleh kehadiran makna yang lain ya. Jadi makna itu tidak lahir dari makna itu sendiri. Jadi makna itu ditentukan oleh sesuatu yang lain ya. Sesuatu yang lain itu adalah akan menentukan diri makna itu sendiri. Jadi misalnya di dalam satu kelas itu ada kita misalnya namanya Wati gitu ya. Kemudian saya panggil saudara Wati ada misalnya gitu ya. Kemudian dia mengacungkan jari ya. Kemudian saya katakan, kamu Wati? Iya Pak, Wati. Nah, tapi di kecuali Wati itu juga ada orang yang mengacungkan jari gitu. Nah, saya juga Wati. Oh, tapi Wati bukan itu. Wati yang saya maksud Wati yang rambut pendek. Jadi karena ada persamaan Wati, maka dia akan mencari pembedaan untuk bisa memunculkan makna yang saya maksud ya. Saya yang maksud misalnya. Oh yang rambut pendek. Nah, tapi itu Wati juga rambut pendek. Bukan yang rambut pendek dan kacamata. Oh, tapi itu juga Wati rambut pendek dan juga pakai kacamata. Bukan. Wati yang kulitnya hitam. Dia akan selalu mencari pembedaan di antara yang sama tadi untuk menentukan makna Wati itu ya. Kalau misalnya andai kata satu kelas ini semuanya persis, kembar persis, kita akan sulit mencari makna siapa yang bernama Wati, karena ternyata semuanya namanya juga Wati, rambut pendek, semua pakai kacamata, semua kulit hitam, semua persis ciri-cirinya. Jadi maka sebenarnya merujuk pada pandangan strukturalis, saya hanya memberikan contoh tadi ya, merujuk pada pandangan pasca strukturalis itu makna identitas sesuatu hal itu secara konstitutif artinya itu wajib ya, secara konstitutif. Kalau tertanpa itu tidak ada makna gitu loh, sulit ya, tidak bisa Anda bisa memunculkan makna. Itu akan secara konstitutif ditentukan oleh kehadiran makna yang lain dan sifatnya itu universal. Sifat universal artinya seolah berlaku umum ya. Berlaku umum. Saya kira itu yang satu karakteristik penting di dalam konteks pandangan pasca strukturalisme. Jadi saya kasih contoh sebuah ilustrasi yang persis tadi ya, meja tadi. Semoga nggak bosan ya. Meja. Jadi apa makna meja bagi melalui logika berpikirnya pasca strukturalis ya. Maka meja itu kan kalau saya tanya apa itu meja, kan Anda nggak akan menjawab meja ya meja. Nggak ada artinya kalau Anda menjawab ya meja itu apa artinya. Meja ya meja kan. Kemudian Anda menjelaskan. Lah itu apa itu? Misalnya saya katakan, lah itu apa? Oh bukan Pak, itu kursi. Lah terus meja itu apa? Berarti kan meja itu kan bukan kursi. Iya Pak, meja memang bukan kursi. Jadi bukan kursi itu satu identitas atau satu makna untuk menjelaskan meja. Jadi meja itu juga ada dalam meja itu dijelaskan melalui secara negasi dengan kata bukan kursi. Jadi kalimat bukan kursi itu satu identitas meja yang secara negasi itu artinya apa? Secara negasi itu bukan kursi itu juga maknanya meja gitu. Bukan laptop itu juga meja itu. Bukan buku itu ya artinya meja itu gitu. Kan sama kan? Apakah meja itu bukan kursi? Ya benar Pak. Kan kamu akan mengatakan bukan kursi. Maka sebenarnya bukan kursi, bukan meja, bukan tembok, bukan lampu, bukan itu makna meja. Jadi seluruh yang bukan itu ada makna meja. Secara negasi dia ada di dalam diri internal makna meja itu. Itu saya kira yang pasca strukturalisme begitu. Jadi
kalau saya katakan siapa saya, ya bukan kalian, bukan kamu, bukan dia, bukan dia yang banyak tadi. Maka makna saya ditentukan oleh Anda, kan, berarti makna saya sendiri ditentukan oleh kehadiran Anda yang bukan tadi. Maka itu yang kalau di dalam prinsip pascaturalis disebut sebagai prinsip pembedaan atau difference yang juga tadi berlaku dalam konteks kemudian membangun apa yang disebut sebagai doktrin relasi internal. Saya kira itu saya hanya menggambarkan secara ringkas tentang tiga perspektif besar ya. Memang banyak perkembangan di bahasa itu luas ya, tapi perspektif besar ini saya kira masih bertahan hari ini dan harus dipelajari, karena semua yang saya katakan lagi untuk menutup kali ini, semua bahasa yang secara intensi itu dikeluarkan oleh kita, baik disadari atau tidak sadari, tetapi diterima oleh kita itu bukan hanya spontan aja ya, bukan hanya ungkapan-ungkapan apa ya, yang mana suka aja, bukan, tapi itu sesuatu yang sebenarnya punya, kalau dioncei lagi, digali lagi, punya perspektif ya. Kehidupan kita hari ini ya, ekspresi-ekspresi bahasa yang ada di dalam sekitar kita, dalam lingkungan kita, dalam perjumpaan kita, berdialog dengan orang lain, berdialog dengan banyak orang, itu sebenarnya punya logika berpikirnya, punya perspektif bahasanya di dalamnya. Saya kira itu materi kali ini, dan semoga akan menjadi dasar berpikir lagi untuk nanti bisa mengkaji hal-hal soal bahasa ini untuk kedepannya. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat malam.